Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Kali ini kita akan membahas tentang video yang diunggah oleh Dr. Haji Anwar Lutfi, yaitu tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Dr. Haji Anwar Lutfi ini, saya akan membahas dengan Pendeta Ajeng Loren. Namun sebelum kita jauh membahas itu, mari kita perhatikan videonya. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli, Eli, lama sabachthani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain. Nah Pak, kalau kita perhatikan video tadi, jelas bahwa Tuhan Yesus yang disalib itu adalah palsu. Itu bukan yang asli, oleh karena menurut Dr. Haji Anwar Lutfi itu dikatakan bahwa dia memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Biasanya Yesus itu memanggil Allah itu Bapa. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Mari kita bersama-sama kita bahas bagian ini. Ya, terima kasih. Jawaban saya seperti ini. Kenapa Yesus waktu disalibkan dia memanggil Allahku, Allahku? Itu sebenarnya menunjukkan kepada pribadi Yesus. Waktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, dia memanggil Allah itu Bapa, itu mewakili semua umat percaya atau orang Kristen, murid-muridnya pada saat itu, mengajar kepada mereka bagaimana kedekatan mereka dengan Allah, manggil sebagai Bapa. Jadi ketika Yesus disalib itu sudah pribadi dengan Allah pada saat itu. Nah, yang kedua, Yesus ini kan lahir dalam masyarakat orang Yahudi. Sesungguhnya apa yang dikatakan Yesus, tidak ada yang kebetulan dalam pembicaraan Yesus pada saat itu menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu sebagai Allah. Yang dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, dalam arti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, perkataan Yesus yang dikatakan Eloi lama sabachthani itu merupakan salah satu perkataan Yesus yang sulit dari 7 perkataan Yesus yang sulit dimengerti. Tentunya perkataan Yesus pada saat itu
bukan satu hal yang kebetulan, tetapi itu ada kaitannya dengan Alkitab juga. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 22 itu, saya baca ya. Mazmur pasal 22 itu ayat yang kedua mengatakan demikian. Saya akan bacakan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sesungguhnya perkataan ini, waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, di salib itu, sesungguhnya ini menggenapkan nubuatan ini. Bagaimana perkataan dalam Mazmur pasal 20 ayat 2 ini adalah perkataan yang sering dipakai oleh orang Ibrani ketika mereka mengalami kesulitan yang berat. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita memperhatikan di sini, ya, ini sebagai ungkapan doa mereka kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan atau masa-masa yang susah dalam penderitaan. Kalau kita memperhatikan kenapa Yesus pada saat itu katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam pribadi Yesus itu kan ada dua natur. Ya. Yang pertama itu natur manusia, dan yang kedua itu natur Allah atau ketuhanan, kealahan itu. Jadi ketika waktu Yesus mati di salib itu, dia harus mati, dan kalau dia adalah pribadi Allah, dia tidak akan bisa mati. Tetapi sesungguhnya pribadi manusia itu, itulah dia mati untuk menebus dosa manusia. Dan ketika dia mengatakan Eloi, Eloi atau Allahku, Allahku itu menandakan bagaimana keilahian itu keterpisahannya dengan manusianya. Nah, kalau dia tidak terpisah dari manusianya atau dari kealahannya itu, dia tentu tidak akan bisa mati, dan penggenapan untuk penebusan dosa manusia itu tidak bisa terjadi. Nah, itu makanya dikatakan di situ. Jadi satu hal yang sangat khusus sekali ketika Yesus disalib itu, dia katakan Eloi, Eloi itu, Allahku, Allahku itu adalah pribadinya dengan Tuhan. Secara manusianya dia itu, kemanusiaan yang 100% itu mengungkapkan bagaimana dia berseru kepada Allah dalam kehidupannya ketika dia menanggung dosa manusia. Jadi kalau kita melihat hal ini, ternyata dalam arti bukan Yesus yang palsu, tetapi tetap dia Yesus yang asli, yang aslinya. Nah, yang pada saat itu terjadi itu. Jadi tidak ada palsu di sini, tidak ada yang namanya Yesus yang lain di sini, tidak ada. Tetapi itu kebenaran Yesus, karena dia berseru dalam kemanusiaannya kepada Allah. Ya, kalau kita memperhatikan, Pak, ketika Yesus disalib, mungkin ada orang yang bertanya-tanya, lalu Allahnya di mana? Apakah hilang juga, Pak, kealahnya ketika Yesus disalibkan, mati, Pak, waktu itu? Bagaimana kita menjelaskan hal ini, Pak? Ya, Yesus ditinggal oleh Bapa atau oleh Allah supaya ia bisa menanggung dosa manusia. Artinya kealahan Yesus tidak hilang, ya, ataupun tidak mati, tetapi keilahiannya hanya terpisah dari kemanusiaan Yesus. Karena kita katakan ada dua natur dalam Yesus itu, manusia dan juga Allah. Ya. Jadi dia hilang itu atau terpisah itu dalam 3 hari sampai pada kebangkitannya itu. Namun perlu kita ketahui bahwa status Yesus itu tetap saja sebagai Allah, ya, dan juga sebagai manusia. Ya. Yang dia di kayu salib itu adalah betul-betul natur manusianya untuk menanggung dosa manusia sehingga dia betul-betul mati. Tetapi sekalipun dia mati, ya, dia tetap adalah Allah. Sekalipun dia menderita, tetap juga Allah. Itulah Yesus yang kita percaya, bahwa tidak satu pun yang dikerjakan itu tidak ada yang bisa membatalkan hal itu. Maka semua karya itu adalah karya Allah untuk menebus dosa manusia. Oke, berarti Pak, kalau saya sering menjawab
sebelum-sebelumnya kita memandang Yesus itu kan harus dari dua sisi. Ya, Kita tidak bisa menitik beratkan kepada kemanusiaannya saja ya, tanpa memperhatikan kealahan ya, Dia. betul. Padahal kalau kita memandang Kristus, memandang Tuhan Yesus berarti dari dua sisi. Dia di sisi lain dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Ya. Kalau kita memandang sisi manusianya saja, pasti kita punya pikiran yang sesat. Ya. Itu pasti kan Pak ya. Ya. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas dikatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Itu adalah asli, bukan digantikan oleh yang lain. Kalau kita melihat Yesus Kristus, ingat ada dua sisi, yaitu kita harus memandang dari sisi kemanusiaan dan kealahan Dia. Jadi begitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ajeng untuk penjelasannya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh membawa kita terus percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang disalibkan untuk menebus dosa dan pelanggaran setiap kita. Oleh sebab itu terus percaya dan beriman kepadanya. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Terima kasih Pak Ajeng untuk penjelasannya.